saya asli sana, saya kelahiran di sini. Dari awal kejadian ini media massa berita cukup di mana-mana, sampai ada beberapa media online, media cetak juga memberitakan. Kasus ini sudah kita kawal. Pada saat pemeriksaan di polisi terakhir kita menghadap tanggal 6 Maret, dari pihak penyidik sudah menjelaskan kepada kita bahwa hanya 2 pasal terkait dengan kasus pembunuhan anak kami ini. Yang pertama, primernya itu pasal 338 pembunuhan biasa. Yang kedua, primernya itu 340 pembunuhan berencana karena unsur-unsurnya sudah masuk. Subsidiarnya pasal 338, hanya 2 pasal itu aja. Ketika statement itu sudah keluar dari pihak penyidik Polres Sidoarjo, kami keluarga sudah lega, sehingga berita ini pun turun ke kampung tempat lahirnya dan tinggalnya korban. Kampung kami itu ada di Adaud, satu pulau tersendiri, satu pulau kecil namanya Pulau Selaru. Kalau kita mau ke ibu kota kabupaten juga harus menempuh perjalanan dengan speedboat. Ya, Adaud ini ibu kota misalnya kabupaten, kecamatan yang ada di Pulau Selaru itu. Korban dan tetangga bagi kita itu adalah satu keluarga. Ya. Ketika kita korban disekolahkan dan dikerjakan orang tua untuk menimba ilmu di sini, kita yang dari perantauan ini satu keluarga. Ya. Bagi saya pribadi dari pihak keluarga sangat menyesalkan bahwa kami yang dari kampung datang untuk mencari ilmu di kota besar seperti ini akhirnya berakhir dengan kisah tragis seperti itu. Itulah yang dari pihak keluarga tidak terima, apalagi dilakukan oleh teman, saudara, atau yang saling berdekatan rumahnya kita di kampung itu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mempertahankan pasal dakwaan primer 340, tapi kita tidak tahu, ini jadi lagi misteri, jadi menjadi tanda tanya buat kita kenapa pasal 340 dihilangkan dari dakwaan jaksa di saat-saat terakhir. Ketika kami kejar ke pihak penyidik Polres Sidoarjo, yang ditanyakan bahwa 351 ayat 3 ini dimasukkan momen-momen terakhir sebelum P21. Jadi ada kesepakatan antara penyidik di Polres Sidoarjo dengan jaksa penuntut umum untuk memasukkan pasal alternatif 351 ayat 3. Nah, akhirnya permasalahan ini jadi P21. Berkas sudah lengkap dan diserahkan kepada kejaksaan. Tinggal dinaikkan dengan apa yang namanya P22, yaitu hasilnya kita sebut penyerahan kedua, di mana berkas dan barang bukti dan tersangka diserahkan kepada pihak kejaksaan. Dari proses dari P21 kami hanya diberikan SP2HP. Ya, sementara walaupun tidak diwajibkan, tapi pada saat tahap kedua, penyerahan tahap kedua, kami tidak sama sekali tidak diberitahukan. Ya, kami mempercayakan ini kepada jaksa penuntut umum sebagai kuasa kami yang membela hak-hak kami sebagai korban. Kami pun juga tidak pernah diinformasi, jadi komunikasi putus. Ya, seharusnya tanggung jawab moral jaksa ini harus memberitahukan pada pihak keluarga bahwa ini sudah didaftarkan, ini sudah mau disidangkan. Jadi berita sidang pada saat tanggal 13, saya tahu dari ada teman yang di Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa tahunnya itu tanggal 14, 1 hari setelah sidang dakwaan dibacakan. Sehingga saya kaget ketika saya melihat di SIPP, betapa kaget saya, di mana pasal 340 tidak ada, hilang. Akhirnya saya bersama-sama dengan beberapa orang dari keluarga, kita menghadap kepada Kasipidum. Saya ingin tanyakan kenapa 340 dihilangkan, dan alasannya alasan klasik. Ya, bagi kami orang-orang hukum itu alasan klasik. Kenapa? Saya bilang alasan klasik karena kita tetap alat bukti belum cukup untuk mendakwakan.
pelaku ini dengan pasal 340. Nah kalau memang alat bukti belum cukup, ya kenapa harus P21? Harusnya kan P19 kembali kepada polisi. Jalur-jalurnya gitu, tahap-tahapnya seperti itu. Sehingga apa? Ya bagi kami pihak keluarga dengan dihapusnya 340 otomatis ini something di dalam kasus ini dan harus kita pertanyakan. Dan apapun juga yang terjadi, karena dakwaan ini tidak bisa dianulir oleh apapun juga, kami kembalikan kepada pihak majelis hakim yang akan mengadili perkara ini. Apakah dengan hati nurani dan rasa keadilan yang kami minta, majelis hakim bisa mengubah ini. Tapi yang penting begini Mas, putusan ini bukan dan tidak akan berpengaruh kepada kami yang ada di sini, tapi sangat-sangat berpengaruh kepada saudara-saudara kami yang ada di kampung, ya. Karena apapun juga putusannya, ada rekayasa di sana atau tidak, itu kami lepas tangan. Tapi akibatnya di sana akan pasti, ya. Nanti bisa tanya pada pihak keluarga di kampung, pasti akan terjadi perang antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Makanya, ya itu sementara dari kami.